Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan video materi mengenai improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Training Agency tahun 1988, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Menurut McClellan tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Menurut McClellan, kompetensi terdiri dari 3 tipe utama. Yang pertama, kompetensi teknis. Ini merujuk pada pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan efektif. Yang kedua, kompetensi manajerial. Terkait dengan kemampuan individu untuk mengelola orang dan sumber daya dengan efektif. Kompetensi manajerial mencakup keterampilan dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, delegasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan perencanaan strategis. Selanjutnya yang terakhir, kompetensi konseptual. Melibatkan kemampuan individu untuk berpikir secara abstrak, memahami situasi secara holistik, dan mengenali pola-pola yang relevan dalam konteks kerja. McClellan berpendapat bahwa kompetensi-kompetensi ini dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya motivasi individu dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi ini. Menurutnya, individu yang memiliki motivasi intrinsik yang tinggi terhadap pencapaian dan pertumbuhan diri lebih cenderung untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam pekerjaan. Komponen kompetensi. Yang pertama ada motivis. Motif menggerakkan, mengerahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada traits. Karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Berikut ada self-concept, mencakup sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Sikap yang mencerminkan disposisi mental dan sikap individu terhadap pekerjaan dan situasi kerja. Sikap yang positif meliputi motivasi, inisiatif, proaktif, etos kerja yang kuat, fleksibilitas kerjasama, keterbukaan terhadap perubahan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai individu yang mendasari perilaku dan keputusan dalam konteks kerja. Ini termasuk integritas, etika, keberlanjutan, inovasi, kolaborasi, keadilan, keberagaman, kualitas, kepuasan pelanggan, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat ada knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan yang relevan dengan bidang atau tugas pekerjaan tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir ada skills atau keterampilan. Keterampilan praktis yang memungkinkan individu untuk melaksanakan tugas-tugas atau aktivitas tertentu dengan efektif. Ini mencakup keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan analisis, dan keterampilan manajemen waktu. Perlunya kompetensi diperbaiki memiliki determinan yang mempengaruhi membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dia capai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi.
Yang terakhir, ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti menurut Boyatzis dalam Williams tahun 2002. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan. Dimensinya efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang. Dimensinya empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika analitis. Dimensinya menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, komunikasi tertulis. Selanjutnya, menurut Dulwich dalam Armstrong tahun 1995, mengemukakan yang pertama kemampuan intelektual, dimensinya perspektif strategis, analisis dan penilaian perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua kemampuan interpersonal, dimensinya mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal dan komunikasi lisan. Yang terakhir kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energik dan inisiatif, motivasi, berprestasi, dan kepekaan bisnis. Yang terakhir menurut Schroeder dalam Williams tahun 2002. Yang pertama, kognitif. Dimensinya mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua, direksional. Dimensinya dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga, motivasional. Dimensinya interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Yang keempat, pengembangan. Dan yang terakhir, berprestasi. Dimensinya orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.